Oke, selamat pagi sahabat NPC lovers, NPC Nurse Podcast Club. Oke, dia NPC, lupakan namanya. Selamat pagi NPC. Kita ada di Bedugul ini ya. Kita ada di Bedugul, oke. Bersama rekan saya ini Abe the Ultraman. Ronaldo Spider-Cat. Habis itu dengan saya ada Wisnu. It's fucking you. Ya, kita podcast sekarang teman-teman. Kita akan membicarakan apa namanya konspirasi, ya gitu. Ya kita bergantian ya, kita punya konspirasi ini masing-masing gitu. Kita ada konspirasi. Tentu yang pertama kita. Ya. Semoga lancar lah podcast ini ke depannya. Makin update lah barang-barang kita juga. Ya. Kita update-nya nggak rutin, jadi kapanpun kita mau baru kita update. Kalau kita nggak pengen nggak usah update ya. Tapi Kang Wang subscribe channel orang lain. Oke, nggak usah subscribe channel kita. Oke. Nanti kita ngetop. Malesnya nanti kalau kalian subscribe channel kita ngetop. Males. Karena ngetop itu apa namanya, kalau kita terkenal tuh jadi racun buat kita sendiri. Betul. Karena akan menambah beban pekerjaan kita. Kita di kantor aja kerja udah banyak. Apalagi kalau kita ngetop, beban kerja kita tambah banyak. Ya. Jadi beban kerja banyak, gaji tetap segitu saja. Mengandalkan dari NPC nggak mungkin. Nah, NPC baru kita, tapi kita nggak tahu Pak De. Biasanya kalau podcast baru kayak gini, kalau dia hype, biasanya diincar sama FBI Pak De. Karena memang pernah ada kejadian ya, bahwa ada salah satu podcast terkenal nih, itu diincar sama FBI. Waduh, siapa itu? Saya tidak berani. Tapi konon katanya kalau di sebuah daerah di Amerika, saking ngetopnya dia, saking hype-nya, dia tuh diincar FBI karena penghasilannya dari podcast itu untuk pajaknya itu nggak pernah di store gitu loh. Waduh, berarti itu gini. Kalau nggak salah dia itu pakai gini penghasilannya dolar Australia apa? Iya, betul. Dia tinggal di Amerika tapi pakai dolar Australia. Dia kemudian ditukar ke rupiah. Habis tukar rupiah ditukar ke ringgit Malaysia. Luar biasa. Betul. Gue gak ngerti kucing apa. Apa maksud pembicaraan ini? Lain Macau. Ya mungkin kita coba cari korelasi dengan tema saat ini ya. Di Indonesia kan pajak lagi gila-gilanya. Makanya kita malas ketop gitu loh, supaya kita tidak kena pajak. Karena kita sebenarnya penghasilan kita ini di bawah penghasilan kena pajak. Jauh dari pajak. Apalagi teman saya ini Abi, pendatang baru. Welcome. Halo. Welcome. Kata baru, wajah lama. Nah, kita kan sekarang di Bedugul nih. Katanya dulu Pak De, ceritanya di Bedugul ini ada mitos sih, katanya nggak boleh foto bertiga Pak De. Wah, kalian pernah nggak? Kenapa nggak bisa gitu? Kira-kira menurut Abi gimana Abi? Berarti kalau mereka foto bertiga ada hantu dong lagi satu. Bukan gitu ya, bukan. Katanya sih dibilang kenapa nggak bisa foto bertiga? Karena dia cuma ngajak orang bertiga aja. Nah, siapa yang mau? Itulah yang dibenci. Makanya nggak boleh bertiga foto. Karena dia ngajak orang tiga aja. Tapi aku bingung. Superman is Dead itu kan personilnya bertiga. Nah, terus siapa yang mutu? Waktu mereka fotoan di Bedugul, konspirasi. Kemungkinan besar alien. Nah, benar alien. Ngomong-ngomong alien, kamu tahu nggak di Banjarmasin ada alien deh? Ada satu. Siapa? Jadi itu konspirasi pertama. Jadi di Bedugul itu katanya nggak boleh foto bertiga, karena kalau foto bertiga nggak ada yang foto, karena yang foto bertiga itu cuma bawa 3 orang aja. Terus yang mutu siapa?
Makanya Blink-182 itu tidak mau fotoan dia Bedugul. Karena tidak ada yang foto. Superman is Dead juga enggak. Berarti yang personilnya 3 enggak foto. Kalau kita berempat boleh berempat. Boleh. Ada yang foto. Boleh. Foto bertiga boleh, foto berdua boleh, foto berempat ya nggak boleh. Foto berempat yang kita yang nggak Ya, boleh. ya. Oke. Terus kenapa nama Bedugul tuh bisa daerah ini disebut dengan nama Bedugul? Nah, ada yang kira-kira tahu? Wah, Lu terpikirkan itu kalau Bedugul, Oh, bedugul. Berarti bedu pernah main bola sini dan gol. ya. Bedugul. dan itu Sama-sama konspirasi itu. sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Iya, pada waktu zaman pemerintahan Tarumanegara Pak deh. Tarumanegara. Ya, Tarumanegara di Jawa tiba-tiba bedul lahir. Dan lahir. Langsung dia main bola di daerah sini. Gol. Gol. Bedugol. Yang ternyata gol bedul gol. Bedugol. Bedugul. Tahu nggak? Itu dia. Bedu artis bedu itu dah dia. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia belum bisa masuk ke Piala Dunia. Karena si Bedu itu lahir di sini dan nyetak gol, Bedugul. Nah, itu dia. Dan konon katanya mayat dari bedu bukan mayat Pak De. Kos kaki dan sepatunya Pak De. Sepatunya? Ditanam di sini Pak De. Aduh, Bedugol. semacam prasasti berarti. Ya, tanaman gitu lah. Misterinya seperti itu. Wow, luar biasa ya. Wih, nanti ini memang penuh dengan kisah-kisah klasik untuk masa depan. Ya, kayak podcast yang ada skrip. Prasasti Bedu. Target penontonnya. Ya. Jadi seperti itulah kisah dari Bedugul ini ya teman-temannya. Jadi kita memperkirakan seperti itulah. Karena kita sudah riset ini Pak De. Kita sudah riset di perpustakaan Yunani kuno Pak De. Di suku Maya loh sudah memprediksi bahwa bakal ada daerah suatu Bali akan menama Bedugul. Bedugul. Sudah Tertulis di kitab kuno suku Maya ya. Wow, luar biasa ya. Ki Joko Bodo pun sudah memprediksi itu. Orang bodoh pun sudah bisa memprediksi. Coba bayangkan itu, bayangkan. Ki Joko Bodo. So, apalagi ya Mama Loren sebelum meninggal Pak De sudah pernah memprediksi itu. Coba pikir. Buat kalian yang tahu ya, yang tahu tentang sejarah Bedugul selain apa yang kita bahas, jangan lupa komen ya, jangan lupa komen. Tolong juga sampaikan referensinya dari mana ya. Kalau kita tuh memang sudah valid, kita dapat dari prasasti Yunani kuno dari narasumber suku Maya. Aristoteles yang ngomong itu. Ya, Aristoteles. Semua itu ada loh di terbitan Erlangga kayaknya. Ya, tapi itu Erlangga. Bambang Gederawi sudah pernah memprediksi ini tadi. Di kalender ya kan? Ya, di kalender melalui kalender suku Maya dicocokkan dengan kalender Bali, jadilah dia asal muasal Bedugul. Itulah. Jadi teman-teman bagi yang tahu asal muasal aslinya tolong di komen di bawah ya. Ya, tolong komen di bawah ya. Supaya- supaya kita bisa ada bahan untuk podcast berikutnya ya. Supaya referensi kita lebih mantap lagi. Kita Ya. sudah dapat satu referensi dari suku Maya yaitu Bedugul. Oke. Sekarang konspirasi lagi apa lagi? Kira-kira apa, Be? Kira-kira apa? Be? Vicky punya konspirasi apa nggak? Aku punya konspirasi ini. Ada orang pendek. Udah ketahuan. Aku tahu kemana nanti arahnya. Aku tahu. Tergantung. Yang uhui apa yang apa nih? Yang Ubi ada yang fuck. Yang ubi iya, yang tak iya. Oke, gimana? Toleransinya dia itu kayak orang linglung gitu loh. Dia nggak tahu dia mau ngapain. Tiba-tiba ada aja kayak apa gitu. Lagi di sini
Lagi sini dia. Udah dibagi ini dia. Nempel ke orang ternyata. Dia tuh nempel sama ya itulah pokoknya. Sungguh pernyataan yang tidak jelas, tidak bisa dibahas sama sekali. Susah banget itu. Susah sekali konspirasi. Itu susah. Sampai sekarang konspirasi itu belum bisa terpecahkan ya. Konon katanya, saya punya konspirasi lagi, katanya di desa Dangin Puri Kangin, desa kita tercinta nih, ada dwarf atau manusia kerdil yang zaman dari Snow White Pak De, dan masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Snow White, dwarf, dan dia masih hidup di Dangin Puri Kangin. Saya pernah mendengar cerita itu dari pengelisir di Banjar. Banjar mana? Banjar Merterang. Pengelisir Banjar itu konon katanya memang benar ada memang keturunan dari Lord of the Ring ya. Lord of the Ring yang pendek itu apa namanya di Lord of the Ring? Gini, ordo apa sih? Ordo, ya itu dah. Apa namanya itu ya? Kok lupa saya? Goblin. Goblin. Bukan goblin. Bukan. Yang pendek itu loh. Kurcaci. Bukan. Bangsa dwarf tuh udah kurcaci. Oh ya, bentar saya cek dulu. Ya, coba searching. Ya, dari situ. Itu katanya masih ada generasinya yang terah darah langsung ya. Itu masih ada sekitar 6 orang. Waduh, 6 orang loh. Di desa Dangin Puri Kangin. Yang subordo itu yang dari Lord of the Ring langsung. Waduh. Oh, Hobbit namanya Hobbit. Bangsa Hobbit ya. Bangsa Hobbit. Hobbit kalau kesenangan hobi namanya. Ya, kalau kebiasaan habit. Jadi Hobbit ada keturunannya ke Dangri Kangin. Ada. Berarti Dangri Kangin itu kalau kita telusuri lagi sebenarnya itu Atlantis Pak De. Oh, Atlantis. Ya, berarti yang terangkat. Ya, kan Atlantis kota yang hilang nih. Kota yang hilang ya. Habis itu nyambung dia sama The Lord of the Ring. Berarti ya waktu itu kakek saya pernah cerita bahwa desa Dangin Puri Kangin itu sempat tenggelam di got. Tapi gotnya got besar. Besar. Lempeng bumi kan. Lempengan. Dulu lempeng bumi itu namanya got deh. Jalan Kamboja itu lempengan. Ya, lempeng. Sesar, lempeng sesar. Terus lempeng itu bergerak be. Jadilah got. Ya got kecil yang sempit di Dangri Kangin itu lempeng bumi sebenarnya. Oh. Dulu kan Ngurah Rai asal kamu tahu itu kan kutub dulu. Jadi desa Dangin Puri Kangin itu representasi dari dunia be. Bumi Earth be. Ada lempeng bumi, ada gunung. Makanya kalau orang Bali cukup ke desa Dangin Puri Kangin saja mereka sudah melaksanakan yang namanya negara gunung gitu. Karena banyak ada gunung. Aduh, arah aja NPC ini mana ada arah. Sesuai dengan namanya NPC. Bahasa Podcast Club. Susah ditebak guys. Ya susah itu Pak. Tapi pada dasarnya kalian akan banyak mendapatkan ilmu baru betul. Tapi ilmu kebatinan. Ya ilmu kebatinan. Nah, kebetulan ini anak seorang dukun. Dukun beranak. Dukun beranak. Yang beranak lagi. Dukun. Nyambung lagi ke kurcaci. Ya. Jadi di desa Dangin Puri Kangin itu katanya selain dia Atlantis, dia itu adalah ada keturunan asal dari Hobbit, Lord of the Ring. Dan katanya dari keturunan itu ternyata dia mempunyai Seven Horcrux Pak De. Seperti Voldemort di Harry Potter. Wow. Fuck. Ternyata ular-ular yang kita lihat itu ternyata itu Horcrux dari yang keturunan kurcaci itu Pak De. Tuh Seven Horcrux tuh 7 pieces. 7 pieces kita harus kalau kita ingin membunuhnya kita harus 7 Horcrux kita harus kita bantai be. Benar. Ya dengan pedang Gryffindor deh. Gryffindor.
jangan seliterin. Kalau seliterin nggak bisa karena di mulut nggak tadi. bisa di mulut itu. Kan kalau gitu dia. Di mulut itu nggak bisa. Nggak bisa. Jangan seliterin, apalagi Hufflepuff nggak bisa. Waktu 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, sempat ada penampakan Nagini di Wonderland. Oh iya, Nagini, ular Voldemort. Ternyata bukan Voldemort aja yang punya Nagini. Ternyata keturunan kurcaci di desa dengan Burkangin itu punya Iya, juga. Nagini juga. Nagini itu, weh. Gila. Luar biasa. Merinding saya loh. Sedikit demi sedikit misteri dunia ini terungkap dari duduk kita seperti ini dah. Makanya di Dangin Puri Kangin itu jangankan Voldemort, yang era yang lebih baru, yang lebih lama, yang zaman prasejarah, zaman purba, banyak Jurassic. Keturunan T-Rex. T-Rex juga ada. Jurassic World berarti di sana dulu ya. Berarti pengembangan Jurassic World di sana. Mosasaurus juga ada. Contoh itu ketus ketebuan itu kan. Mosasaurus. Oh ya, betul. Sama lagi dia zaman es mamut ternyata. Mamut. Ya, benar mamut. Kayak Ice Age gitu. Iya, ya. Tahu tupai yang ngejar-ngejar itu? Ah, ya. Itu dan nanti turun jadi kurcaci Pak deh. Biasa sekali. Ternyata ada rentetannya itu. Ada rentetannya sangat luar biasa. Dan kita merasa bangga tinggal di desa Dangin Puri Kangin, tapi tetap harus waspada. Dengan itu dah keturunan itu. Dan dengar Ki Joko Bodo dan Mama Loren sebelum meninggal itu Ki Joko Bodo kan sekarang sudah ya, sudah tobat. Sekarang kan dulu dia sudah pernah dia meringkas bahwa desa Dangin Puri Kangin akan diserang oleh pasukan Darth Vader Pak Ji. Dari Star Trek. Ya. Itu bakal datang dia. Gila sekali Bi. Akan ada perang antar galaksi di desa dengan Puri Kangin itu. Andromeda dan galaksi Bima Sakti akan bertubuhkan di Dangin Puri Kangin. Itu kalau bahasa universe-nya. Tapi kalau bahasa di Dangin Puri Kangin kan disembunyikan. Ya, disembunyikan. Supaya tidak kelihatan. Itu disebut dengan tempekan. Ya setiap tempekan itu namanya universe. Universe. Nah dia itu loh. Kalau Banjar tuh lebih besar lagi skupnya. Ya. Itu loh. Mungkin sudah masuk ke, tetapi kalau kita masuk ke wilayah Jalan Jembiring, Jalan Anggrek, itu seperti masuk ke sinkhole gitu. Single, benar. Itu betul galaksi yang gelap sekali loh. Pasti ada perasaan, coba lewat pintu gerbang itu loh. Anda memasuki wilayah desa dari Gapura. terus seperti hampa, penuh beban, Pak. Ya sama juga kayak gini Bi. Kayak aku kan berangkat kerja nih, lewat ku Kamboja loh. Kemudian tes baru ke lewat Paping dulu. Ternyata aku udah mau deket sih, beda perasaan gitu ya. Dari jauh itu kan. Memang seperti itu loh. Dari jauh. Ya, benar. Jalan, ya, udah aja kita berlawanan arah menuju ke utara, lain perasaannya. Itu loh, tapi kita begitu seperti ada daya tarik yang negatif sekali loh. Ternyata kita itu Daging Puri Kangin. Kamu pernah nonton Interstellar Bi? Nah, Interstellar. Pernah. Belum pernah. Bagus sekali film. Ya. Christopher Nolan tuh. Ya yang ada Jokernya itu kan? Ya, ada Jokernya. Joker sama Batman bertarung. Ya, bertarung. Cari balik gini, apa namanya, lemari. Wah, lemarinya itu baru dibuka, ternyata ada singa. Ada sinar. Singa. Oh, singa. Ya kayak Narnia gitu loh. Wow, saya belum pernah kepikiran itu. Cuman sempat sih pakai nada ketukan itu loh, yang linguistik Ya, itu loh, Morse itu gitu. Cuman memang sempat sih lihat sekelebat. Tapi Narnia itu katanya dari kita punya kecil. Itu ya? Ya. Sepertinya iya. Ya, ya keturunannya nanti keturunan dari yang ke 123 itu berarti jatuhlah dia sekarang orang yang di sana. Nah, itu konspirasinya berarti. Berarti yang sering kayak gini deh. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu yang katanya keturunan Narnia sih. Sempat gosip-gosip, sekelebat saya lihat beliau itu adalah yang sering membantu itu. Itu Yang pagi-pagi dia ribut itu. Itu kata orangnya. itu dia caranya dia menebus dosa. Harus seperti itu caranya. Ya.
Dan dia harus menikah dengan keturunan Goblin. Benar. Ya. Ternyata buat podcast gini sampai asma nih. Bahaya nih sebentar bahaya. Bahaya. Pokoknya ya, ingat nanti ya like and subscribe ya supaya AdSense-nya masuk gitu biar ada iklannya masuk gitu ya. Ternyata asmanya dia kumat. Terus Udah konspirasi nih. katanya Dangin Puri Kangin Festival yang mau diadain bulan September ini itu ada universe dengan film horor katanya. Terus kali Apalagi tuh? The Conjuring, SCP sama kuntilanak versus pocong. bukan gini cerita Thailand kan Thailand. Ya. Nah, itu gimana cerita? Coba jelaskan nih. Gimana bisa? Masih nge-lag sebenarnya. Masih nge-lag. Sama horor. Takutnya dia kerasukan. Masih nge-lag. Jadi ini satu universe dia dengan horor. Jadi katanya horor-horor ini akan kita sadu padukan menjadi multiverse of madness. Ya, jadi nanti bakal ada keseruan. Katanya di sana kita memang benar-benar mengundang hantu pada saat konser Akari, penonton ada Akari, ada Dika, ada Sidan bersama dengan hantu-hantu yang tidak terlihat. Ya. What the fuck? Wow. Makanya supaya kegiatan ini berjalan dengan aman, kita mohonlah kepada para keturunan ordo ini untuk menjaga. Oh, benar. Jadi apalagi kita ngadain di GOR, Pak De. Di GOR itu adalah pusat dari tata surya kita, Pak De. Dulu itu kutub B. Kutub utara dan selatan itu bergabung di sana. Bergabung jadi satu, utara selatan, pincar gitu dunia, Be. Maka bentuk lapangannya seperti itu, bulat dia. Kalau bagi pecinta bumi datar wajib ke GOR. Nanti nonton tanggal 27 September dan 28 September kita buktikan teori Anda dengan bumi datar itu di GOR. Betul. Dan rasakan sensasi kutub utara dan selatan. Ya. Menonton Akari seperti berada di Alaska. Alas kedaton. Jadi nanti kalian rasakan sensasinya gimana ada di tengah-tengah dari galaksi Bima Sakti dan Andromeda. Betul sekali. Akan juga melihat bagaimana para penguasa-penguasa ini akan hadir. Keturunan dari Hobbit, Goblin, Narnia, kemudian pasukan Darth Vader semua akan Anda lihat di GOR Ngurah Rai tanggal 27 dan tanggal 28. Bersama dengan keturunan Voldemort langsung. Seven Horcrux-nya ada di sana kita pajang. Nagibi juga hadir. Nagibi juga hadir. Elit-elit global juga hadir. Global juga hadir. Ya, elit global hadir, semuanya juga hadir. Bill Gates ada. Semua di depan dia. Makanya kita buat gate. Ya, Bill Gates. Nanti setelah kita masang gate, ada Bill yang datang. Bill Gates. Karena begitu kita masuk gate, ada tenda UMKM belanja dapat bill lah. Itulah dia Bill Gates. Katanya Elon Musk juga datang lah nih. Ada Elon Musk juga ada. Di sana apa? Karena kita juga minta sumbangan, minta sponsorship sama Elon Musk. Dia punya bank Mas. Elon Musk, Bang Mas. Di wilayah kita Pak ya. Di Jalan Patimura. Kok Patimura Bang Mas? Patimura. Melati. Ya. Oh, Sinarmas itu. Sinarmas. Oh, berarti cabangnya dua Bu jadi. Dua dia punya Sinarmas sama Bang Mas. Oh, di rootnya Elon Musk. Itu lagi. Gila sekali ya. Potensi dengan elit-elit global itu. Katanya Obama pun mau beli sate di sana, Pak. Oh ya? Ya. Oh, sate. Ada kan Obama mau beli sate di sana. Dan satu lagi pendiri Google. Oh ya? Kan hadir. Iya. Kita kedatangan pendiri Google nanti tanggal 27 28 guys. Kalau kalian bingung dengan acara ini, bisa chatan langsung dengan pendiri Google.
Nanti WA-nya ada di bawah ini ya, di bawah ini. Di sini ini di sini maksudnya dibongkar ini. Jangan di sini ketutupan muka saya. Ini. Ini ya di sini ya. Dengan Pak Nabi. Pak Nabi, nama samaran beliau Pak Nabi. Ini AB. Abi. Itu Nabi. Itu pendiri Google. Apa ditanya pasti kejawab ya. ChatGPT pun kalah. Kalah. ChatGPT buat siapa yang buat ChatGPT kalian harus peningkatan kapasitas dengan Pak Nabi. Pak Nabi. Betul banget. Betul banget. Nah itu dia. Makanya nanti di Dangin Puri Kangin Festival wajib hadir supaya bertemu dengan gila nih. Tokoh DC Marvel semua hadir. James Gunn datang James Gunn datang. dengan membawa kripto anjingnya Superman Pak De. Oh ya? Iya, dia bawa kripto di sana. Gila banget. Benar. Wow. Nice man. John Wick juga akan hadir. John Wick bener. John Wick dia akan mengendarai Mochi. John Wick kan sudah mati Pak De. Ya, Tetapi sekarang arwahnya dia akan mengendarai Mochi. Dia akan mencoba untuk menantang Ghost Rider nanti di sana. Kalau ketemu sama Ghost Rider, bahaya. Kalau enggak, Ghost Ade juga bisa. Kita punya Ghost Ade, punya Ghost Tu. Kalau luar negeri Marvel punya Ghost Rider Pak De. Ghost Rider. Kita bisa adu mereka semua. Betul. Pokoknya kalau kalian mau lihat Ghost Ade, Ghost Taksu melawan Ghost Rider, lihat di parade. Wah, hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggunya ya. Kita pakai firework di sana. Fire, api, Ghost Rider, nanti Ghost Ade ada di sana. Saya saksikan John Wick nanti akan membonceng Akari dengan mochinya. Ya betul. Kalau dia panggilannya sih lebih ke ghosted sih. Oh yang Rambutnya John Wick ya. Dokter Stranger juga ada. Siapa itu? Dokter Stranger itu loh yang di Ya di Marvel ada X-Men dia, X-Men. Kok X-Men? Enggak, Doctor Strange. Dokter Strange ya, Dokter Strange yang otak itu kan? Bukan. Enggak tuh gini tuh, Profesor Xavier. Profesor Xavier juga hadir. Sementara dia saat ini lagi ngurus tebal modern. Katanya Profesor Xavier itu kan dia kekuatannya telematika ya, bisa melihat itu. Dokter Stranger kita lebih kok Dokter Stranger? Profesor Xavier kita lebih berbeda lagi Pak De. Dia bisa membuat tebal modern dari jarak jauh Pak De. Dari jarak jauh. Dan di sini itu di sana dia masih outbound. Masih outbound dia. Dia lelah otaknya karena tebal modern harus jadi besok. Dia menggunakan telepati kekuatan pikirannya untuk menggali. Ya. Jadi untuk mengendalikan orang dia dari jauh bisa. Jadi makanya kepalanya tidak pernah ditutup Pak De. Ya, Itu konspirasi kenapa namanya gini Profesor Xavier tapi dia mengkamuflasekan dirinya menjadi manusia sejawat. Profesor Xavier manusia sejawat. Jadi teman-teman yang mau ngelihat Profesor Xavier aslinya gimana? Tanggal 27 ini. Bulan depan nih di Dangin Puri Kangin Festival wajib hadir hadir. Jadi kita akan gestarnya Fala Pak De. Fala. Kita sudah mengundang langsung dari gereja Tenget di Yunani Pak De. Oh ya gereja ortodok itu ya. Ya ortodok itu. Kita sudah bersurat ke Vatikan Pak De. Kita sudah bersurat ke Vatikan. Jadi untuk paus yang baru kita sudah melobi-lobi, jadi supaya kita bisa mengundang Fala ke Dangin Kangin Festival. Saya cuma kepikiran kira-kira saya berani nggak ya? Karena Fala itu betul-betul menyeramkan. Menyeramkan sekali Fala. Katanya dia akan makan malam bersama Wewe Gombel di Dangin Kangin Festival. Di tenda UMKM mana kayak itu ya. Jadi teman-teman yang menyewa stand jangan ragu-ragu kalau ada Fala atau Wewe Gombel ke sana. Tenang, aman. Sudah ditanggung oleh Bill Gates. Jadi mereka makan, kalian tinggal keluarin bill, Gates yang bayar. Dengar Annabelle diundang kan? Ya, Annabelle itu gini, nanti ada pengundian. Nanti siapa yang beruntung sekali, yang paling beruntung dapat boneka Annabelle, Pak De. Oh shit, man. Shit, man. Wow. Saya merinding nih. Terus terang saya ketua panitia aja. Rada-rada merinding. Kita sudah mencoba untuk melobi
keluarga Warren. Oh, keluarga Warren Ya. Buffett sama Loren. Ya, walaupun sudah meninggal. Sudah meninggal. Coba kita sudah anaknya Ah. Judy kalau nggak salah Judy. itu namanya. Jadi kita sudah melobi silesap boneka Annabelle Mbok gitu. Wow, yes, man. Sit. Tetapi memang sih untuk kearifan lokal, untuk menjaga kondisi supaya tetap kondusif. Jadi penonton juga aman, jauh dari gangguan-gangguan para tokoh-tokoh ini. Untuk kearifan lokalnya kita juga tetap jaga-jaga. Kita mengundang yang namanya seorang tokoh legend khusus untuk hal-hal seperti ini, namanya Gong Jikerta dan Jero Aku Erik. Jadi itu dua tokoh spiritual kita. Yang kita tugaskan untuk menetralisir. Katanya sudah bersertifikat Vatikan juga Pak De. Betul, sudah dapat stempel beliau. Ya, stempel dari Kesadaran pakai. sertifikat dari Vatikan. Stempel dari Vatikan. Tadi tanda tangannya udah kelihatan banyak berterau Pak. Bangsat. Bangsat. Sungguh main blowing sekali ini. Sehat bangsat. Sakit sih kotak ketawa saya telah. Be, aku lihat kamu hari ini semangat sekali, Be. Semangat sekali. Kamu tahu nggak Be, ada campuran minuman baru kemarin, Be? Hydro Koko dicampur teh motor sosro. Di mana? Abe yang minum kemarin. Di Wantilan. Itu kejadian di Wantilan, ada orang lah yang mencampuri minuman saya teh botol dengan hidrokoku. Setelah itu malam pulang dari Wantilan berkontraksi lah perut saya langsung sampai tadi pagi. Sekarang masih sakit sebenarnya, cuma saya tahan dikit lah. Ya, tapi untuk teman pria-pria yang lemah-lemah, yang kalau main sama istrinya kurang bagus, jadi saran saya itu hydro koko campur teh sosro. Teh susru. Ini lihat, ini loloknya aja masih. Oh, lolok. Tip. Jadi kejantanan pria ini sudah teruji, tidak turun-turun dari sebelum dia minum hydro koko tidak turun-turun. Ditambah hydro koko bisa ngancang aja. Bahkan tembok pun bisa ditobros seperti bor, tidak bisa lengkong sama sekali. Bangsat. Lagi bikin podcast. Kalau nggak ada commercial break masih ditelepon dan bos kita. Sabar. Masih ditelepon sama istri. Ya, tanda foto kamu. Coba ada dulu. Oh, nemu. Oh, shit, baby. Tapi apa yang dilakukan oleh AB itu memang ramuan yang tingkat paling tinggi. Hydro koko dicampur Teh botol. Ada sih yang lebih simpel, yang lebih tingkatannya lebih rendah sih. Jadi timun dan ketingdeng. Ketingdengnya diminum, timunnya dikocok. Bangsat. Nah, berarti ada hubungannya dong. Buat kalian, Abi ini lagi falling in love sama cewek nih. Iya betul. Nah, kira kurang lebih sekitar sebulanan ini. Oh ya, sudah. Berbunga-bunga. Dan deadline-nya itu tanggal 25 besok. Oh, besok berarti 25, sekarang tanggal 24 Agustus nih. Bohong, guys. Besok ini deadline-nya harus menyatakan cinta. Katanya 2 orang, Mbak. 3 orang. Woi. 3 orang sekaligus. Wow. 3 orang sekaligus. Pertama Ocha.
Habis itu kedua Meka. Nah ketiga ini kita samarkan dulu Pak. Oh, Kita gitu. samarkan. Tapi yang ketiga ini setelah saya pikir-pikir memang cocok sekali dia KKN di Desa Dangin Purikangin. Pusat Tata Surya. Oh iya betul. Tata Surya. Namanya pun juga Iya, Surya. Surya. Gila. Nah, perlu kusebut namanya deh. Coba kamu aja dah sebutin siapa namanya? Coba sebut namanya. Ya, siapa namanya Suryani. Suryani, Abe benar-benar mencintaimu. banget. Jadi ceritanya bisa dibilang dari Ocha dulu. Pak. Ya, Jadi universe ini cerita gini berarti ini kisah segitiga, cinta segitiga. Kok segitiga? Segi empat ya? Segi empat. berarti. Forsam ya, Pak Foursquare. Atau Four Square. jadi dari Ocha dulu. Pertama Abe bilang gini dia ke saya Pak. Ah. Saya udah bilang, Gus, itu ada cewek gini ada be, onde ada namanya aja. Ah. Ocha namanya cantik nggak? Cantik. Nggak bisa aku ninggalin cewek yang namanya Ocha. Be, nggak cewek ada be, bullshit. Dia ngomong gitu ada. Bullshit, nggak peduli aku. Ternyata besoknya dia datang. Terus ternyata aku yang bener-bener cocok nyari Ocha ini. Be, Ocha tuh cowok be. Itu dia yang gue cari selama ini Gus. Ternyata dia itu bilingual be. Dia tuh bilingual, seks yang dua jenis itu loh. Dua audit, hemaprodit sama hemoglobin ya, ada. Hemoglobin nggak be dan bilingual. Shit be, jelas be itu tuh cowok be, Ocha namanya, tapi Ocha namanya. Aku nggak peduli Gus, jangan larang aku. Bilingual, hemaprodit, hemoglobin. Ada lagi satu, trombosit. Komposter lagi sorry dia Pak. Komposter. Tidak sadar kamu Bi. Sudah pada aku sudah nyadarin dia. Cuman nggak usah aku diginiin, Ini mending Meka aja, Meka lah di dekat Meka. Ya, ternyata Terus gimana dengan Meka? kenapa kamu nggak jadi nyari Meka? Kenapa? Nggak tahu sih ya. Saya juga bingung. Ternyata hatinya masih di Ocha pada waktu itu. Tapi akhirnya dengan Suryani ini gimana? Nah, Wah, ini dia. dia paling sedih, senang semuanya mencampur di desa. Saya dengar setengah bulan belakangan Suryani. Intens banget. Ya. Ocha mulai terpinggirkan. Gimana itu saudara? Jelasin kenapa kamu memang benar-benar mencintai Suryani. Itu sebenarnya saya tidak ada cerita tentang orang itu. Ada orang ini namanya Degus yang buat berita di dialah yang pencetus berita ini utama, nyebarlah sekantor Desa Dangin Purikangin. Itu ceritanya. Itu di universe lain. Jadi universe ini Abe sanggup mencintai Ocha. Semua mencintai Ocha. Suryani itu lewat. Ocha. Dia aspeknya pertama Ocha seperti istrinya Nagora Kesidan berarti. Kayak nggak gitu. Ternyata ya Ocha itu cantik. ya ternyata lebih bagus lagi ternyata Imade Ocha apa karena terakhirnya namanya B itu cowok B jangan larang aku Gus. Larang pancang gini, Cang hemoglobin nih. Hemoglobin. Trombosit cang betuan nih. Nggak tepuk cendol-cendol di mancangan. Promosi canggung. Ternyata Suryani pada terakhir. Setelah dia mengejar-ngejar Ocha nggak dapat Ocha dapat dia tidak menggubris. Ya betul. Saya sempat soalnya nitip salam, tapi si Ocha itu tatapannya kosong banget sampai menganga mulutnya. Menganga kosong. Luar biasa. Saking shock. Sampai dia pulang sampai di rumah aku masih seperti itu, Pak deh. Saya makan. Selalu kayak gitu. Nggak bisa. Dia seperti menatap wajah Medusa ya. Kecil membatu. Ternyata di sela-selanya ada gini ular sebenarnya Medusa dia, turunan Medusa. Nah gitu. Itulah dia Suryani. Gila seorang. Oh shit, pada saat Odala di kantor desa Pak deh, dia rela panas-panasan mayungin Suryani.
Kayak ditemenin Suryani gini apa namanya Meratista. Luar biasa. Luar biasa, sebuah perjuangan yang patut kita apresiasi ya. Tapi pada saat tanggal 22 Jumat bersih yang lalu itu benar-benar momen yang sangat menyedihkan. Oh, katanya mereka sunrise yang terakhir ya. Ya, sunrise terakhir. Kan Jumat bersih itu biasa desa kita ngadain Jumat bersih kan di jam 6:30 pagi. Ternyata habis sudah di sana jam 4:30 Pak. Nunggu Suryani aja. Terus Suryani datangnya Jam 8. sino. Dia Abe mengharapkan bahwa sunrise barengan untuk terakhir kalinya gitu loh. Ternyata enggak sama sekali. Ternyata Abe menuntun anjing yang tersesat di depan SMP 3. Itu yang diurusin bukan Suryani. Suryani kecewa lari. Oh no, pantesan waktu siangan Suryani nggak ada, waktu tim verifikasi ke lapangan Ya. Suryani nggak ikut. Karena dia kecewa berat sama Abe. Sama Abe. Ternyata Abe lebih memilih anjing gitu. anjing kamu gitu. Itu memang cowok anjing Abe. Anjing. Cowok anjing. Oh shit, B, besok aja hari terakhir B untuk menyatakan cinta dengan Untuk Suryani, B. tolong Dia diolah. jatuh ke pelukan laki lain B. Lagi lain B. Kalau kamu punya uang 300 B, besok buktikan ke Suryani. Dia ada aplikasinya. Plot twistnya Pak De, ternyata bukan Suryani Pak De. Kita semua salah tebak Pak De. Terus? Agus Suryawan. Oh shit, man. Kenapa Surya? Baru Suryawan ternyata tokoh kita wakil LPM Desa Dangin Puri Kangin. Tinggal di Jalan Trontai. Ya, Oh, di rumahku itu, B. Oh, shit, Abe. B, klaim melukat, B. karena Abi pecinta teori konspirasi jadi otak teracuni Pak De. Ya, jadi dia selalu berpikir gitu dan jadi ya itulah makanya dia trombosit, hemoglobin, bilingual semua sama komposter lagi satu. berat. Dari Ocha, Maika, Suryani, Suryawan. Jadi kecenderungannya memang dengan cowok, Ocha dan Suryawan. Jangan senangnya dengan Tolong. tapi ngomong-ngomong dia sempat suka Sama kayaknya gini ya, tenaga kita sudah mau habis sebenarnya. Udah habis nih. Saya lelah ketawa ini. Ada lagi teori konspirasi, ada apa lagi? Ya udah nggak ada, udah semua kita bahas itu konspirasinya. Udah dari atas sampai bawah udah kita bahas itu. Aryani. Oh, Ariati. Saya pikir Sur juga namanya. Tolong cewek atau cowok yang namanya Ocha atau Surya yang depannya Suryani, Suryawan, tolong kalau ketemu sama Abe, please banget, tolong banget ini, tolong sapa Abe. Ya. Jangan biarkan dia seperti itu. Jangan biarkan teman saya sendiri. Saya takut dia itu menanam di Diana Pak De. Shit, man. Karena dia terlalu overdosis dengan Suryani dan Ocha. Ocha. Jadi kita jaga mental health-nya Abi supaya tetap kondusif. Jadi buat yang namanya Ocha atau Suryawan, Surya Pradipta, Surya di antara siapapun dia, Surya Ningrat juga datanglah. Ya, datanglah. Surya Wirama juga. Itu bagus Alit, Surya Wirama. Datang juga. Itu bagus Alit. Itu ketua Limas. Itu bagus Surya Wirama. Oke, ada deh. Itu bagus ya, itu bagus Surya Wirama. Datang. Ya, jadi kalau teman-teman yang penasaran kisahnya Abe, Ocha, Suryawan, Suryani, dan Meika, nantikan di Dangri Kangen Festival. Pas mereka akan
open mic ya, open mic ya. Open mic dan open door. Open door. Katanya dengar-dengar Abi akan menari perut di Tari belly dance ya kalau di Timur Tengah. ya mereka yang gini-gini itu ya. Ya. Ya, belly dance. Betul. Dengan topeng slipknot. Open slipknot. Ya, nantikan ya, nanti tayang podcast ini bakal tayang besok langsung nggak isi edit, nggak isi sensor, pokoknya terserah lah. Kalau ada LKMN kesini nyagi royalti itu sama Wami mau kesini silakan. kita ajak podcast langsung. Podcast Ya. langsung di sini. Ini sama jimat kita AB The Ultraman bersama saya Begos Manusia Ikan AB Ultraman Ponal pakin shit. dan NPC kita Bang Wisnu CJ. Come on CJ. GTA San Andreas yang NPC gini-gini aja nggak ada ngomong apa. Ini ya. See you. Oke, thank you.